Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar terang. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu kami panjatkan puji syukur, sebab Yesus Sang Putera telah berkenan hadir dan tinggal di antara kami sebagai manusia dalam kesederhanaan. Dialah Allah Immanuel, Allah yang ada, sudah ada dan akan datang. Semoga kami dianugerahi kesukaan yang besar dan kemauan untuk membuka diri, menanggapi rahmat kehadiran-Mu di dalam diri kami masing-masing dan teristimewa di dalam keluarga dan komunitas kami masing-masing. Ya Yesus Kristus, puji syukur atas segala rahmat-Mu, karena kami dapat meneladani keluarga kudus Nazaret. Bantulah kami semakin mengenal keluarga kami, dan memperbaiki relasi kami satu sama lain, sehingga dapat bekerja sama untuk membangun kekudusan, dengan saling mengampuni, membiasakan hidup doa dan ke gereja bersama, serta rela berkorban dan menghargai satu sama lain. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami menghadap Engkau dengan riang gembira. Kami bersyukur karena Engkau memberikan ayah, ibu, saudara, dan teman-teman yang baik. Semoga kehadiran-Mu ya Yesus memberkati kami semua dengan kegembiraan dan kasih sayang, sehingga kami boleh bertumbuh dengan penuh iman, tanggung jawab, dan rela berbagi. Amin. Ya Yesus Putra Bapa, kami datang menghadap kepada-Mu dengan penuh sukacita. Semoga berkat kehadiran-Mu, kami memiliki semangat baru untuk menjadi penggerak dalam berbagi kasih di tengah keluarga, komunitas, gereja, dan masyarakat, serta mengembangkan diri kami menjadi orang Katolik sejati yang membawa berkat bagi bangsa dan negara. Amin. Ya Yesus yang baik, datanglah, hadirlah di tengah-tengah keluarga kami, hadir istimewa dalam keluarga Kudus Nazaret. Semoga kini Engkau juga hadir dalam keluarga kami masing-masing, hingga Engkau sungguh membawa harapan, keselamatan, dan sukacita dalam keluarga.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore saudara-saudariku yang terkasih. Hari kita bersama-sama berimbun setelah kita menyiapkan hati kita selama masa Advent. Semoga sungguh ada tempat bagi Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, sehingga memberi kekuatan, pengharapan, dan sukacita dalam kehidupan kita. Maka mari kita siap kita untuk perayaan Ekaristi ini. Kita berharapan-harapan syukur dan doa kita, dan kita awali dengan rendah hati datang pada Tuhan. Kita mohon pengampunan dan belas kasih-Nya atas segala kelemahan kerapuan dosa kita, terlebih-lebih justru yang paling dekat dengan kita, orang yang kita kasih, orang kita sayangi, yang seringkali kita lupakan, bahkan kita sakiti, kita abaikan. Kita mohon belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah rahmat Allah yang tampak, pembawa cahaya terang benderang dalam kegelapan dunia. Engkaulah rahmat Allah yang tampak, membebas kami yang mematahkan tongkat si penindas. Engkaulah rahmat Allah yang tampak, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah beserta kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Kita bersyukur dan bersukacita bersama mereka hari ini ulang tahun, kelahiran dan perkawinan, berhasilan dan usaha, studi dan peristiwa bahagia dalam keluarga. Kita menyatukan hati dengan mereka yang sedang sakit, berduka cita, menghadapi masalah dan tantangan hidup, baik pribadi, keluarga maupun pekerjaan, yang mengalami kesepian, sendiri, dan kehilangan harapan. Kita kenang dalam kasih saudara kita yang telah berpulang, mereka yang tidak ada lagi yang mendoakan. Kita bawa dalam doa dan mohon berkat untuk mereka yang membutuhkan dukungan dan doa kita semua, khususnya saudara kita yang menjadi korban bencana alam di bagian besar di wilayah Sumatera dan juga konflik-konflik di seluruh dunia. Bersama intensi kita masing-masing. Allah yang Maha Mulia, kami bersukacita karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyatakan diri kepada kami. Dialah cahaya dalam kegelapan, keselamatan dalam bahaya, dan kedamaian dalam kegelisahan kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk menyebarluaskan sukacita itu kepada semua orang, agar sungguh mengalami damai sejahtera dan sukacita. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang.
bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya, kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kabar gembira ku bawa kepadamu. Pada hari ini lahirlah penyelamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan.
Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, nyanyian para malaikat, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Ketika manusia hidup berkenan kepada Tuhan, maka Allah hadir. Malaikat pun bersukacita dan bernyanyi. Dan kita bersama merayakan kedatangan Tuhan, Sang Immanuel, dalam sosok bayi, tanda harapan. Dan kali ini, kalau Anda melihat di depan altar ini, hanya ada bayi kanak-kanak Yesus. Tidak ada Maria, tidak ada Yosef, dengan harapan, karena mereka sudah mengalaminya. Moga-moga Anda semua tidak hanya merayakan Natal, tapi sungguh mengalami Natal, bahwa Ia hadir, lahir di dalam keluarga, di rumah Anda. Maka ya titip ini ya, supaya bayi enggak sendirian. Moga-moga ada tempat di dalam rumah Anda, dalam hati Anda, dalam keluarga Anda. Dan bayi ini adalah karya seorang maestro seniman keramik Indonesia, F. Widayanto. Di sana juga ada Maria Dipamarga, Maria della Strada, ala Betawi di sisi kanan gereja. Karya beliau juga. Tapi kali ini tidak dalam berbagai macam pernak-pernik, tanpa hiasan, tanpa riasan, no flexing, tanpa pamer, sederhana, tapi luhur dan mulia. Biasanya kalau karya F. Widayanto itu begitu glamor, tapi kali ini dia membuat bayi yang sederhana, bayi tanda harapan, bayi Nusantara Indonesia. Moga-moga menggambarkan harapan, agar ada harapan dan masa depan untuk Indonesia. Dan kali ini tidak ditemani, yang di settingnya adalah dengan ayam. Ada ayam nanti. Ayamnya ayam, bukan ayam jago, ayam betina itu. Dan juga ada padi, ada ketela, ada ubi. Nah, moga-moga seperti anak-anak pada umumnya, sungguh boleh mendapatkan kesejahteraan. Jangan sampai anak Indonesia kurang gizi, stunting. Itu juga pesannya. Moga-moga tidak ada lagi anak Indonesia yang stunting, yang kurang gizi. Hal yang paling mendasar tidak didapatkan. Maka digambarkan selain karbohidrat, ada proteinnya, maka ayam. Orang sederhana pun punya ayam, bisa makan ayam. Kalaupun tidak ayam, ada telurnya. Lumayan. Moga-moga anak-anak Indonesia tidak ada lagi yang kurang gizi, tidak ada lagi stunting. Pesan yang sederhana melalui bayi ini, dan semoga ini juga menjadi bagi kita semua sebuah harapan dan menjadi kerinduan kita semua,
menjadi tanggung jawab kita semua, supaya seperti sosok bayi ini sungguh mendapat tempat di dalam diri Anda semua, dan moga-moga Anda semua tidak hanya stunting fisik, gizi, jangan sampai stunting rohani, itu yang jauh penting. Jangan sampai Anda stunting rohani. Di tengah zaman di mana kita serba teknologi, IT, bahkan AI. Menarik bahwa seorang yang menjadi godfather atau yang menjadi dedengkot dari AI namanya Yoshua Bengio. Yoshua Bengio bersama temannya George Jeffrey Hinton dan Yan LeCun punya suatu pandangan yang menarik, mengingatkan kita semua bahwa di tengah berbagai macam kemajuan itu kita diajak untuk mengembangkan potensi kemanusiaan kita, bahwa itu yang tetap ada meskipun banyak mesin, banyak kemajuan yang akan mengambil alih dan mempermudah pekerjaan kita. Meskipun dunia semakin didorong oleh teknologi, selalu ada kebutuhan akan kualitas kemanusiaan seperti cinta, bela rasa, tanggung jawab, dan kesediaan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Bahwa manusia tetap membutuhkan hal-hal yang sangat manusiawi itu dan tidak tergantikan oleh teknologi, oleh robot, oleh AI sekalipun. Anda bisa curhat pada AI, tapi Anda pasti akan lebih merasa dicintai kalau didengarkan dengan sungguh oleh pasangan Anda, oleh istri Anda, oleh suami Anda, oleh orang tua Anda. Pasti AI tidak bisa menggantikan hal yang paling mendasar dalam kemanusiaan kita. Dan itu yang ditegaskan juga oleh Paus Leo XIV, yang beliau sangat memahami soal teknologi, seorang ahli matematik. Pertanyaan mendasar beliau ketika dalam perjumpaan dengan suatu kelompok intelektual para peneliti, apa artinya menjadi manusia di momen sejarah ini? Apa artinya menjadi manusia di tengah zaman serba digital, serba online, serba AI ini? Beliau menegaskan demikian. Munculnya kecerdasan buatan disertai dengan perubahan yang cepat dan mendalam dalam masyarakat mempengaruhi dimensi penting dari pribadi manusia, berpikir kritis, daya discernment, refleksi, dan hubungan antar pribadi. Dan beliau mengingatkan bahwa semoga itu semua kecerdasan buatan bukan melayani untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan. Akumulasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang, tetapi melayani kebaikan bersama, bonum commune. Kita semua dipanggil untuk menjadi manusia, berekan kerja Allah dalam karya penciptaan, sehingga bukan sekedar konsumen pasif dari konten-konten yang dihasilkan oleh teknologi buatan. Martabat kita terletak pada kemampuan kita untuk merenung, memilih secara bebas, mencintai tanpa syarat, dan menjalin relasi yang otentik dengan orang lain, yang tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Maka beliau mengatakan,
Kecerdasan buatan telah membuka cakrawala bagi kreativitas, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius tentang kemungkinan dampaknya terhadap keterbukaan manusia, terhadap kebenaran dan keindahan, serta kapasitas untuk kekaguman dan kontemplasi. Maka mari kita meneruskan seruan dari Paus Leo XIV ini pada apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam Ad Mirabile Signum, tanda yang mengagumkan. Ajakan Paus Fransiskus ketika membuat secara khusus renungan tentang palungan, tentang kandang Natal, yang mengutip dari kata Santo Agustinus, dibaringkan di palungan, ia menjadi makanan kita. Dibaringkan di palungan, tempat kambing makan rumput, tapi itu juga menjadi roti hidup yang kita sambut, menjadi makanan rohani bagi kita. Maka mari kita sejenak menggunakan daya imajinasi, daya kontemplasi kita di hadapan bayi kanak-kanak Yesus ini. Yesus lahir dengan 3 I. Pertama misi, kedua lokasi, ketiga ciri. Ya, hadir dengan misi yang jelas sebagaimana dalam namanya, Yesus, Allah penyelamat. Yosua, Allah penyelamat. Namanya juga adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan juga ada di dalam nubuat Nabi, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaan untuk kita renungkan. Aku lahir, aku hidup untuk apa? Apa tujuan hidupku? Apa misi hidupku? Yesus lahir di lokasi yang jelas. Nah, ini kalau orang jualan properti kan lokasi. Maksudnya jualannya begitu. Lokasi yang jelas. Hari ini terlahir bagi juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud. Jelas. Jadi ini sebelum ada Sherlock ya, malaikat sudah kasih Sherlock. Bayi ini lahir di mana? Di kota Daud. Dan diberi ciri nanti yang ketiga. Bethlehem. Nah ini mungkin juga sampai sekarang tidak pernah akur. Karena Bethlehem kalau orang Yahudi berarti Bethlehem, berarti rumah roti. Kalau orang berbahasa Arab mengatakan Bait Laim, rumah daging, gak pernah ketemu kan? Jadi kalau orang Israel sama orang Arab selalu gak ketemu, nah ini Bethlehem aja, satunya rumah doa, rumah roti, satunya rumah daging. Gak pernah nyambung ya. Jadi kalau sampai sekarang di Bethlehem, tempat Yesus lahir dan juga di daerah Palestina tetap konflik ya, satu nama yang sama, ternyata beda maknanya. Tapi bagi kita justru Sang Sabda menjadi manusia, menjadi daging dan tinggal di antara kita, dan dialah roti hidup. Maka pertanyaannya, apakah dia lahir dalam hatiku, rumahku, keluargaku, komunitasku, kotaku Jakarta ini, Nusantara Indonesia ini, atau dunia ini? Pertanyaan kedua, apakah dia lahir di hatiku, di rumahku, di kota kita, di tempat kita ini? Tadi dikatakan dalam kisah tidak ada tempat baginya. Moga-moga
selalu ada tempat, menjadi palungan yang hangat bagi kehadirannya dan kelahirannya. Ia lahir dengan ciri yang jelas, tanda yang jelas yang disampaikan malaikat kepada para gembala. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan jumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Tandanya jelas, sehingga gembala-gembala yang sederhana itu pun mampu menangkap dan menemukan. Nanti pada Epifani tandanya lain, kan dia para raja dan kaum intelektual, maka tandanya bintang, bukan bayi. Tanda yang jelas. Maka pertanyaan bagi kita apa? Ciri-ciri orang Katolik. Apa kira-kira ciri-ciri, tanda-tandanya bahwa kita orang Katolik, murid Yesus? Apa tandanya? Nah, moga-moga dalam diri Anda semua ini orang menemukan kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan menuntun banyak orang bertemu dengan Yesus, mengalami kasih-Nya. Santo Paulus tadi memberikan ciri-ciri yang jelas, yaitu apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Ditandai dengan serakah, flexing, pamer, dan hanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, hidup bijaksana dan adil. Dan ketiga, rajin beribadah. Nah, ini banyak sudah, rajin beribadah. Natal Paskah pasti melimpah di mana-mana, macet di mana-mana juga. Dan yang penting ini, berbuat baik. Satu paket. Tidak hanya rajin beribadah, tapi juga rajin berbuat baik. Itulah yang membuat kita dikenali sebagai murid-murid Yesus. Saudara terkasih, mari kita bersama-sama bertanya pada diri sendiri. Semoga kita tidak hanya merayakan Natal, tapi sungguh mengalami Natal. Maka ada ungkapan menarik, put Christ back in Christmas. Karena seringkali Natal tadi bajak oleh berbagai macam tawaran komersial dan berbagai macam hiburan sehingga lupa maknanya. Maka diajak put Christ back in Christmas. Karena kalau Christmas tanpa Christ, jadinya apa? Christmas tanpa Christ, jadinya apa? Ya mas-mas jadinya. Ya kan? Maka put Christ back in Christmas. Supaya kita sungguh mengalami Tuhan hadir dalam hidup ini. Maka kita juga diajak dalam hidup ini kita memasuki akan berlari tahun baru, bahwa kita orang Katolik, orang Kristiani murid Yesus punya faktor K, Kristus dan kasih. Kalau ada Kristus dan kasih dalam hidup Anda sebagai pusat hidup Anda, maka bahkan sesuatu yang berat, ini tahun-tahun ini mungkin masih berat, ke depan juga mungkin masih terasa berat. Tapi kalau berat kita taruh K, kasih dan Kristus, jadi apa? Berat, B-E-R-A-T, tambah K. Salah satunya jadi apa? Berkat. Nah, itu baru orang mengalami Natal. Tidak hanya berat-berat aja. Anda kita menjadi berkat bagi sesama. Nah, itu tanda bahwa Anda mengalami Natal. Karena ada Kristus dan ada kasih. Dan Yesus datang membawa sukacita. Ada lagunya sangat terkenal ya, Joy to the World. Joy, 3 huruf, J-O-Y. Pertama, Jesus. Kalau Jesus first, then others. Yang lain sesama. Baru you, diriku sendiri.
Kalau dibalik mesti nggak ada sukacita. Urutannya harus sesuai. Jesus, others, and then you. Maka Anda akan ada joy. Maka bahkan kalau ada Yesus, dari aib bisa menjadi ajaib. Ada Yesus jadi ajaib. Itulah tanda kalau kita mengalami Natal. Maka mari kita meramah Tuhan supaya sungguh dalam diri kita sebagaimana lilin Advent, lilin harapan, lilin kasih, lilin damai, lilin sukacita. Kalau itu ada dan menyala abangku, menyala oleh harapan, damai, kasih, sukacita, maka kidung malaikat itu terjadi. Bahwa Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Bahwa keluargaku, keluarga Anda menjadi surga di dunia ini. Kalau ada kasih, ada damai, ada sukacita, maka surga ada di rumahmu, ada di keluarga kita masing-masing. Semoga demikian boleh kita alami. Kita tidak hanya merayakan Natal, tapi sungguh mengalami Natal. Selamat Natal, damai dan sejahtera menyertai keluarga dan kita semua. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kita. Kali ini kita menggunakan syahadat panjang dari Konsili Nicea Konstantinopel yang pada tahun ini berusia 1700 tahun, yang kemarin Paus Leo XIV juga berkunjung ke Nicea. Maka umat nanti menjawab dengan seruan Credo. Credo, credo, amen. Credo, credo, amen. Aku percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Credo, credo, amen. Nyatakan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perahan Maria dan menjadi manusia. Kita hening sejenak. Credo, credo, amen. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percayakan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaran para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan.
akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Melalui Kristus, Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus makin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pejabat pemerintahan, ya Bapa, berkat kedatangan Kristus Putra-Mu, terangilah hati dan budi mereka, sehingga selalu berjuang demi kesejahteraan masyarakat, terutama yang lemah, miskin, tersingkir. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani mampu hadir sebagai tempat pertama dalam mewujudkan kasih Allah, serta membawa keselamatan bagi mereka yang lemah dan membutuhkan pendampingan iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud gereja universal. Semoga umat Kristiani di daerah perang atau konflik, terutama di Timur Tengah, menjadi benih perdamaian, rekonsiliasi, dan harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud gereja Indonesia. Semoga keluarga-keluarga tergerak dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bentuk kepedulian bagi bumi rumah kita bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon berkenanlah memandang kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Aturkan persembahan kita masuki liturgi Ekaristi. Menjaga kau
Berdoalah saudara dan saudari, supaya persembahan-persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkenalah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami semakin serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami muji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit. Khususnya kami kenang dalam kasih dalam perayaan Ekaristi ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami ikut terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi bersama.
Tuhan yang mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, lalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan bila kami damai dan kesatuan, sesuai kehendak-Mu, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Sampaikan salam damai, damai Natal, dan kasih satu sama lain. Inilah anak domba Allah, ini lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Dialah menyertai peziarah kita menuju kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani, semakin beriman, bersaudara, dan berbela rasa. Berbahagialah saudara dan saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Moga tubuh Kristus yang kita sambut bersama ini menyehatkan, menyegarkan jiwa raga kita dan nuntun kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Karena Engkau hadir
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Sang Immanuel yang Kau janjikan telah lahir dan senantiasa menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur atas kehadirannya yang memberikan terang dan sukacita. Bantulah kami dengan rahmat kasih-Mu, sehingga kami semakin diteguhkan dalam menyebar luaskan sukacita dan kedamaian ini di dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kehadiran Anda, baik yang dari dalam gereja, dalam kompleks ini maupun dari tempat Anda masing-masing. Juga terima kasih kepada seluruh pelayan petugas liturgi, tim Komsos, Karan Paroki, dan juga tim registrasi Panitia Natal tahun 2025, wilayah Kletus, tim kreatif, dan Floris, dan Dewan Paroki Harian Katedral. Kita juga berterima kasih kepada PPI Masjid Istiqlal dan jajarannya, kantor pos, Sekolah Ursula, Bekang TNI AD, yang telah juga memfasilitasi kita semua untuk boleh menggunakan lahan parkirnya, tim keamanan dari Polsek Sawah Besar, aparat TNI, dan juga aparat dari Pemkab DKI,
televisi TVRI, PLN, beserta jajarannya, tim kesehatan dari Karolus, dan juga Puskesmas Sawah Besar, dan teman-teman dari Ormas dan masyarakat sekitar yang mendukung kita semua dapat merayakan Natal tahun 2006 ini dengan baik dan khidmat. Atas nama komunitas pasturan dan paroki dan panitia Natal 2005 wilayah Kletus, saya dan juga Romo Mahar bersama para Romo, Bapak Uskup mengaturkan selamat Natal 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Damai di hati, damai di bumi. Terima kasih untuk semuanya, kita apresiasi satu sama lain. Ikan bawal, ikan kerapu, ikan cupang, ikan sepat. Selamat Natal dan Tahun Baru, hati riang, berlimpah berkat. Nasi rames pakai telur tahu. Merry Christmas to all of you. Sebelum bubaran, jaga semuanya bersih. Saat bubaran, di jalan hati-hati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahiran yang mulia telah menerangi malam yang amat suci, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi pula hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara-saudari sebagai pewarta sukacita Injil. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dan saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara sudah dikasih, demikian perayaan Natal kita sudah selesai. Pergilah dalam damai dan sukacita. Syukur pada Allah.
Jesus Christ is born.
Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.